Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Master Plan Pengembangan Industri Bulu Minung Gersik Pantai Lango. Next. Yang beranggotakan 9 orang, yaitu terdiri dari Abu Sifak Maulana, Alicia Damayanti, Desi Wulansari, Hana Afifah, Indah Putri Arbazain, Nur Anggraini, Rian Armada, Tri Sanyoto, dan saya sendiri Isma Kusmiati. Adapun outline yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, gambaran umum, kesesuaian dokumen, analisis, konsep, dan penutup. Baik, langsung ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada latar belakang, Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki potensi dan peluang sebagai pengembangan kawasan industri yang didukung oleh keberadaan hasil sumber daya alam kelapa sawit, hasil hutan, pertanian perikanan, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Melihat potensi peluang strategi Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah mengupayakan pengembangan kawasan industri seluas 5.424 hektar yang menurut rencana RT/RW Kabupaten Penajam Pasir Utara, kawasan industri ini akan dikembangkan menjadi 5 wilayah administrasi kelurahan, yaitu Bulu Minung, Gersik, Jenebora, Sepan, dan Patelango. Untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri pada kawasan yang telah direncanakan, maka pemerintah membuat master plan pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, dan Patelango. Dengan adanya dokumen rencana tersebut, maka perlunya pengkajian ulang untuk dapat mengetahui gambaran umum permasalahan dalam pengembangan pusat kawasan strategi industri. Next. Berikutnya yaitu tujuan, yang mana tujuan pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantelango. Kedua yaitu mengidentifikasi gambaran umum permasalahan pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantelango. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesesuaian master plan pengembangan industri Bulu Minung, Gersik, Pantelango dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan, serta menganalisis permasalahan pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantelango, dan memberikan konsep penanganan permasalahan pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantelango, serta menjelaskan standar yang didapat dari penyusunan laporan review master plan pengembangan industri Bulu Minung, Gersik, Pantelango. Next. Adapun ruang lingkup wilayah yaitu adalah master plan pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantelango, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur mencangkup kawasan dengan luas 5.424,37 hektar yang secara administrasi berada di 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Bulu Minung, Gersik, Jenebora, Sopan, dan Pantelango. Next. Selanjutnya masuk ke gambaran umum. Yang pertama ada gambaran umum wilayah di mana secara administratif terdapat 5 kelurahan master plan, yaitu Kelurahan Penajam, Bulu Minung, Gersik, Jenebora, dan Kelurahan Sepan. Lalu untuk potensi yang dimiliki yaitu pos dan telekomunikasi, sarana akomodasi, energi listrik dan air bersih, perbankan dan perkoperasian, kondisi lingkungan, kondisi sosial budaya, dan kondisi demografi. Next. Lalu untuk gambaran umum permasalahannya, yang pertama itu dengan adanya kawasan industri Bulu Minung ini dapat mengancam kondisi ekosistem, lalu ada kondisi lingkungan yang kurang baik, lalu munculnya kawasan pengembangan yang baru, yang keempat adanya pembangunan kawasan industri yang tidak melakukan AMDAL, lalu yang kelima belum memiliki rencana strategis, lalu ada infrastruktur jalan yang belum tersedia, lalu sarana prasarana belum memadai, yang kedelapan tidak terdapat jaminan investor, yang kesembilan tidak terdapat badan pengelola industri yang terstruktur. Next. Baik, selanjutnya ada kesesuaian dokumen. Yang pertama yaitu kesesuaian terhadap pedoman penyusunan dokumen, di mana pedoman yang digunakan adalah Permen Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan kabupaten kota, di mana menurut pedoman tersebut dokumen perencanaan harus memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan yang ketersediaannya dalam dokumen tersedia pada bab 1 pendahuluan, akan tetapi tidak kurang sesuai karena tidak disebutkan dasar hukum yang menurut pedoman wajib dicantumkan. Next. Selanjutnya harus memuat juga gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri yang meliputi kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan industri kecil dan menengah yang ketersediaannya dalam dokumen tersedia pada bab 3, karakteristik kawasan industri. Akan tetapi kesesuaiannya kurang sesuai karena belum memuat ekspor dan impor produk industri, belum menjelaskan lembaga uji, dan tidak diuraikan terkait UPT, TPL, dan konsultan IKM, sehingga belum sesuai dengan pedoman. Next. Selanjutnya harus memuat juga visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ketersediaannya dalam dokumen tercantum pada bab 1 pendahuluan dan bab 2 tinjauan kebijakan dengan kesesuaian sesuai karena telah sesuai dengan pedoman yang ada. Next.
Selanjutnya harus memuat juga bab 4, yaitu strategi dan program pembangunan industri provinsi, kabupaten, atau kota, di mana ketersediaannya adalah tersedia pada bab 6, rencana kawasan industri. Selanjutnya harus memuat juga penutup yang menguraikan ringkasan-ringkasan bab 1 sampai bab 4 yang ketersediaannya dalam dokumen telah tersedia pada bab 11 penutup. Dengan kesesuaian adalah sesuai. Next. Selanjutnya digunakan juga pedoman Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri yang menjelaskan harus adanya analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta analisis kelayakan finansial yang ketersediaannya dalam dokumen telah tersedia pada bab 5 analisis tetapi kurang sesuai karena belum memuat AMDAL. Next. Selanjutnya Berikutnya yaitu konstelasi antara pendahuluan, data, analisa, dan muatan rencana. Pada dokumen rencana yaitu terdapat isu mengancam kondisi ekosistem yang berada di sekitarnya dan metode aspek kelayakan dan data yang digunakan yaitu DDL dan juga ketinggian dan sebagainya dengan analisis kelayakan dan analisis satuan kemampuan lahan dengan rencana yaitu dengan konsep eco-industrial park sehingga telah sesuai. Berikutnya yaitu munculnya kawasan pengembangan baru yang berasal dari pengaruh kawasan industri Bulu Minung dengan metode identifikasi karakteristik kawasan dan kajian terhadap kawasan dengan data penggunaan lahan dan luas lahan dengan analisis perkiraan kebutuhan ruang dan analisis kecenderungan perubahan penggunaan lahan dengan rencana yaitu rencana pola ruang sehingga telah sesuai. Next. Berikutnya itu isu infrastruktur utama pendukung kawasan industri seperti jalan belum tersedia sesuai standar dengan metode aspek standar teknis dan data jenis sebaran, sistem zoning dan kondisi sarana prasarana dengan analisis kelayakan terhadap standar teknis kawasan industri dengan rencana pengembangan jalan dan rencana pengembangan jaringan rel kereta api sehingga telah sesuai. Berikutnya tidak terdapat Badan Pengelola Industri yang struktur dengan metode identifikasi terhadap dukungan dan kesepakatan instansi terkait dan stakeholder dalam pengembangan dan pembangunan kawasan dengan rencana pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri sesuai ketentuan yang berlaku sehingga belum sesuai dan belum termuat dalam data dan analisis. Next. Selanjutnya itu isu belum adanya sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang memadai dengan metode aspek standar teknis dan data jenis dan sebaran, sistem zoning dan kondisi sarana dan prasarana dengan analisis sarana pendukung dan analisis kelayakan terhadap standar teknis dengan rencana sarana untuk pengaliran air, rencana pembangunan 3 instalasi pengolahan air minum, rencana jaringan sampah, rencana pembangunan IPLT komunal, rencana pengembangan sumber listrik, dan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sehingga telah sesuai. Next. Berikutnya yaitu isu tidak terdapat jaminan investor yang kuat dengan metode merumuskan konsep pola pengelolaan, pola pemasaran kawasan industri kepada pihak yang berkepentingan dengan data finansial kawasan dan kebutuhan biaya investasi dengan analisis kebutuhan investasi pengembangan kawasan industri dan rencana pembentukan institusi Badan Pengelola Kawasan Industri sehingga kesesuaian dokumen telah sesuai. Next. Next. Adapun penentuan strategi penanganan permasalahan faktor internal yaitu lokasi pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango, Kabupaten Penajam Pasir Utara berada di posisi strategis yang berdekatan dengan kota Balikpapan sekaligus lintas transit perdagangan dan jasa yang mampu memberikan keuntungan cukup signifikan bagi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kedua, pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango, Kabupaten Penajam Pasir Utara didukung oleh keberadaan hasil sumber daya alam yang melimpah seperti kelapa sawit, hasil hutan, pertanian, perikanan, batu bara minyak, dan gas bumi. Sedangkan kelemahan yang ada yaitu satu, lokasi pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango, Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat mengancam keberadaan ekosistem sekitarnya karena adanya perubahan fungsi lahan akibat adanya ekspansi kawasan industri Bulu Minung. Kedua, pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango, Kabupaten Penajam Pasir Utara belum didukung oleh infrastruktur pendukung kawasan seperti prasarana jalan yang sesuai standar, jaringan persampahan, drainase, dan air limbah. Baik, selanjutnya pada faktor eksternal ada peluang, ancaman, yaitu pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Pantai Lango, menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan, kemampuan kemandirian pemerintah, dan perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, luas, dan serasi. Selanjutnya, kepada ancamannya, belum memiliki rencana strategis untuk pengembangan kawasan industri dan tidak adanya badan pengelolaan khusus untuk mengurus perindustrian tersebut. Selanjutnya, belum adanya analisis mengenai dampak lingkungan. Next.
Berdasarkan hasil kajian paket internal dan eksternal, maka dilakukan perumusan strategi di mana untuk kekuatan dan peluang ada strategi untuk mengupayakan peran efektif pemerintah. Selanjutnya ada juga melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam mengupayakan penggerakan pertumbuhan ekonomi yang akan mendukung pengembangan kawasan. Selanjutnya juga ada kelemahan dan peluang. Untuk upayanya itu mengupayakan keterpaduan program pengembangan dan juga mengembangkan infrastruktur pendukung. Next. Selanjutnya untuk kekuatan dan ancaman, strategi yang dikembangkan yaitu mengembangkan rencana strategis kawasan industri, dan yang kedua ada memberikan kepastian hukum pengembangan kawasan industri. Selanjutnya untuk kelemahan dan ancaman yaitu penyusunan dokumen pengembangan kawasan industri yang berdasarkan analisis AMDAL, dan juga ada pengembangan kualitas sarana prasarana pada pengembangan kawasan. Next. Baik, selanjutnya untuk analisis perbandingan konsep, yang pertama ada konsep di dalam dokumen, yaitu ada pengembangan SDA, di mana pengembangan sumber daya manusia yang didasarkan ke dalam aspek kuantitas dan juga kualitas. Lalu ada pengembangan pasar yang menjadi orientasi dalam pengembangan pasar suatu kawasan terdiri dari pengembangan pusat-pusat pasar. Lalu ada pengembangan riset pasar dan jaringan pasar. Lalu ada pengembangan infrastruktur, akses terhadap sumber input atau faktor produksi yang merupakan aspek dasar dalam pengembangan kawasan. Lalu ada peningkatan kerjasama atau linkage, yaitu keterkaitan, kerjasama, dan kemitraan. Lalu ada pengembangan regulasi dan dokumen rencana, di mana iklim usaha yang terdiri dari pengembangan regulasi yang meliputi kebijakan yang diarahkan pada pengurangan hambatan suatu iklim usaha. Next. Selanjutnya ada konsep dari penulis. Yang pertama ada peningkatan peran pemerintah, di mana mengupayakan peran efektif pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan juga katalisator. Lalu ada pengembangan SDA, yaitu melakukan pembinaan pada masyarakat. Lalu ada pengembangan infrastruktur, yaitu mengembangkan infrastruktur pendukung utama. Lalu pengembangan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri. Yang terakhir ada pengembangan dokumen rencana, yaitu mengembangkan rencana strategis, memberikan kepastian hukum pengembangan. Lalu ada penyusunan dokumen pengembangan kawasan industri belum umum. Next. Selanjutnya konsep yang pertama adalah konsep pengembangan wilayah. Adapun konsep pengembangan pusat kawasan strategis di Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango adalah pembangunan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango sebagai kawasan industri berkelanjutan berdasarkan aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Rekomendasi penyusunan dokumen dan rencana pengembangan, yaitu perlu adanya analisis tambahan pada penyusunan dokumen, yaitu analisa mengenai AMDAL, analisis kondisi dan daya dukung lahan. Konsep dari penulis adalah mengupayakan peran efektif pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pada keterpaduan program dan langkah pengembangan kawasan industri. Adapun rekomendasi penyusunan dokumen dan rencana pengembangan, yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat dan menciptakan kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga pendukung sebagai upaya penggerakan pertumbuhan ekonomi yang akan mendukung pengembangan kawasan industri. Selanjutnya mengupayakan keterpaduan program pengembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan mendukung peningkatan daya saing produk nasional. Selanjutnya pengembangan infrastruktur pendukung utama pada kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango untuk mengembangkan kegiatan usaha industri di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selanjutnya mengembangkan rencana strategis. Selanjutnya memberikan kepastian hukum pengembangan kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango, dan meningkatkan keterkaitan antara usaha dengan industri hulu dan hilir. Lalu bab 6 yaitu penutup. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu permasalahan pengembangan yang terdapat di kawasan industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango antara lain karena dengan adanya kawasan industri jumlah penduduk semakin meningkat sehingga menyebabkan adanya kawasan pengembangan baru. Lalu dalam pengembangan kawasan industri berkelanjutan perlu adanya analisis mengenai dampak lingkungan untuk analisis selanjutnya terkait penanganan. Dalam keterpaduan program dan langkah pengembangan perlu adanya upaya peran aktif dari pemerintah dan juga daya dukung dari masyarakat. Pembelajaran yang dapat diambil dari review dokumen Master Plan Pengembangan Industri Bulu Minung, Gersik, Pantai Lango yaitu pentingnya pengkajian ulang untuk menyusun kesesuaian dari perencanaan dan permasalahan yang terjadi. Peningkatan sarana dan prasarana menjadi aspek penting dalam perkembangan serta perlu adanya peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk membangun keselarasan pembangunan, meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan kawasan industri yang ada agar dapat terus maju dan bersaing dengan kawasan industri lainnya. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.